Halo guys, selamat datang di YouTube channel Alfiansi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Damsel yang rilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan seorang putri kerajaan yang setuju untuk menikahi seorang pangeran tampan. Akan tetapi pernikahan itu adalah petaka bagi dirinya, karena pernikahan tersebut merupakan persembahan untuk tumbal. Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang Raja Aurea bersama pasukannya menuju ke sebuah gua, yang mana gua tersebut terdapat seekor naga bersama telurnya. Mereka berniat membunuh naga itu untuk mengambil darahnya. Naga itu pun lalu muncul dan menghabisi para tentara itu, kecuali sang raja. Naga itu membiarkannya hidup. Scene beralih ratusan tahun kemudian, diperlihatkan gadis cantik bernama Elodie, merupakan anak seorang raja Bayford dan adiknya yang bernama Floria. Kerajaan mereka saat ini sedang mengalami krisis, yaitu kedinginan dan kelaparan. Mereka berdua mengumpulkan kayu untuk menghadapi musim dingin nanti. Lalu terlihat ada pelayan dari kerajaan Aurea sedang menuju istananya. Lantas mereka berdua pun kembali ke istana. Di sana ayah Elodie mendapat surat dari Ratu Aurea yang isinya surat lamaran untuk menjodohkan pangerannya dengan putri Elodie. Elodie sempat menolak hal itu karena tak ingin dijodohkan. Namun ayah Elodie meyakinkannya agar menerima lamaran tersebut, karena saat ini negerinya sedang mengalami krisis dan satu-satunya cara menghadapinya adalah dengan menjodohkan Elodie. What's the matter? Keesokan paginya, Elodie bersama rombongan menuju ke kerajaan Aurea. Elodie curhat pada Floria jika dirinya khawatir dengan perjodohan ini karena belum pernah mendengar tentang kerajaan Aurea. Lalu ibu tirinya datang, mengkhawatirkan Elodie yang berada di luar. Ia menceramahi kedua anaknya ini agar memberikan kesan pertama yang baik. Tak lama kemudian, kapal mereka telah sampai di kawasan kerajaan Aurea, yang mana negeri tersebut sangatlah indah dan subur. Mereka lalu diantar ke istana menggunakan kereta kencana yang mewah. Akhirnya mereka pun telah tiba di istana. Di sana mereka disambut oleh pelayan kerajaan, menginformasikan jika keluarga kerajaan saat ini sedang menjalani ritual. Pengurus tersebut akan mengantar mereka ke kamar yang telah disiapkan. Elodie sangat terkesan dengan kerajaan Aurea yang mana di luar ekspektasinya selama ini. I think I had a rather limited. Path has been drawn. Elodie lalu dibawa ke kamarnya yang sangat indah, namun Elodie masih cemas. Apakah sang pangeran orang baik? Bayford pun menenangkannya. Bayford membiarkan Elodie sendirian untuk beradaptasi. Elodie lalu keluar melihat pemandangan. Di sana ia melihat gadis cantik yang ada di seberangnya. Mereka pun saling bertegur sapa. Milady. Hari mulai gelap. Elodie yang tidak bisa tidur lalu keluar untuk melihat pemandangan malam. Gadis cantik yang tadi dilihatnya sudah tidak ada. Lalu Elodie tak sengaja melihat ada aktivitas di gua sana. Ellie. Some might call that, you know your heart. Keesokan paginya, Elodie menghadap sang ratu. Betapa senangnya Ratu Isabel melihat Elodie yang sangat cantik dan pintar. Dirinya lalu diperkenalkan dengan sang pangeran yang bernama Henry. Lalu ayah Elodie membahas perjanjian pranikah, namun sang ratu memintanya untuk membahasnya nanti. Do you have any questions of me? Lalu Henry mengajak Elodie jalan-jalan ke taman untuk saling mengenal satu sama lain. Elodie sangat senang melihat ketampanan pangeran Henry yang membuatnya salah tingkah. Elodie dan Henry lalu berkuda menikmati pemandangan Aurea. Elodie bercerita jika semalam dirinya melihat aktivitas di gua. Henry menjelaskan jika itu adalah upacara untuk menghormati para leluhur. For a wedding. Di waktu bersamaan, ayah Elodie telah melakukan diskusi dengan sang ratu. Namun ayah Elodie mukanya sangat masam dan seperti memikirkan beban yang berat. Ia terpaksa berbohong pada istrinya jika pernikahan Elodie akan baik-baik saja. For hours. I said nothing.
So beautiful, Your Majesty. Lalu Ibu Tiri mencoba berbaur dengan sang ratu karena setelah ini mereka akan menjadi keluarga. Namun Ratu Isabel tak ingin hal itu terjadi karena pernikahan ini hanyalah sebuah transaksi. We don't need is more family. Mendengar hal itu, Ibu Tiri menghampiri Elodie, menjelaskan jika dirinya memiliki firasat buruk tentang pernikahan ini dan memujuk Elodie untuk membatalkan pernikahannya. Akan tetapi Elodie sudah terlanjur jatuh cinta dengan pangeran. Lalu datang Bayford yang menyuruh istrinya itu untuk pergi. Hope you know what you're doing. Hari pernikahan pun telah tiba. Elodie dirias sangat cantik. Upacara pernikahan pun berlangsung. Kini Elodie telah sah menjadi istri Henry dan menjadi putri kerajaan Aurea. Elodie, Princess of Orient. Setelah itu, Elodie dibawa ke kaki gunung untuk melakukan upacara ritual untuk menghormati para leluhur. To protect our people. Di sana, Elodie dijelaskan bahwa Raja Aurea dulunya pernah melakukan perjanjian dengan seekor naga yang menempati pulau ini. Naga tersebut akan membagikan wilayahnya apabila sang raja bersedia membawakan ketiga putrinya untuk dijadikan tumbal. Raja pun memenuhi perjanjian itu dan berdirilah kerajaan Aurea. Tiap generasi, kerajaan Aurea selalu menumbalkan ketiga putrinya, yang tujuannya untuk memberikan keselamatan. Tangan Henry dan Elodie lalu diiris. Mereka lalu menempelkan tangannya. Darah mereka pun bersatu dan kini Elodie memiliki darah bangsawan. Elodie lalu diminta melempar koinnya ke jurang. Setelah itu, Henry menggendong Elodie. Hal tak terduga pun terjadi. Henry melempar Elodie ke jurang untuk dijadikan tumbal. Elodie lalu terbangun, dirinya teriak minta tolong. Akibat teriakan itu, dirinya membangunkan sang naga. Elodie mencoba memanjat namun tidak berhasil. Di sana ia melihat perhiasan seperti miliknya dan menyadari jika dirinya bukanlah satu-satunya korban tumbal ini. Terlihat ada cahaya, Elodie lalu menghampirinya. Terdapat seekor burung yang terbakar. Tak lama kemudian, kawanan burung lain juga datang. Lalu muncul sang naga dan mengatakan bahwa Elodie adalah tumbal selanjutnya. Karena sang naga bisa mencium darah bangsawan pada diri Elodie, naga itu lalu menyemburkan laharnya. Elodie juga melihat gadis yang menyapanya telah menjadi tumbal. Dirinya cepat-cepat lari dari kejaran naga. Semburan naga tersebut melukai kaki Elodie yang membuatnya menjerit kesakitan. Elodie berhasil lolos dan naga tersebut mengira Elodie telah tewas. Elodie lalu memperban lukanya. Ia percaya jika bisa keluar dari sini. Elodie lalu mengambil lampion dan sisa api yang ada di depannya. Elodie mencari jalan keluar dan memasuki lorong yang sangat sempit hingga tersangkut. Elodie pun lalu terjatuh. Elodie lalu melihat tempat yang bercahaya. Namun tempat itu dipisahkan oleh jurang. Elodie pun melompatinya. Dengan sekuat tenaga, Elodie berhasil sampai di tempat tersebut. Tempat itu bercahaya sangat indah. Cahaya itu berasal dari kawanan siput. Lalu Elodie menggunakan siput itu sebagai penerangan. Setelah itu, Elodie merasa haus. Dirinya meminum sumber air yang ada di sana. Setetes demi setetes. Tiba-tiba saja muncul cahaya terang yang mana itu adalah sang naga yang mengetahui lokasinya. Elodie pun segera lari dari sana. Di lorong, Elodie menemukan pesan dari para korban bahwa tempat ini sangat aman. Naga itu lalu mengatakan jika Elodie akan bernasib sama seperti mereka. Elodie melihat nama-nama korban yang menjadi tumbal. Setelah itu, ia memutuskan untuk istirahat sejenak. Di istirahatnya, Elodie dihantui kesengsaraan para korban. Ia lalu terbangun. Setelah itu, Elodie melihat lukanya telah sembuh. Ternyata luka tersebut disembuhkan oleh siput bercahaya. Di ruangan itu, terdapat denah yang menggambarkan ruangan-ruangan di gua ini. Denah tersebut terdapat gambar matahari yang artinya jalan keluar. Berarti sudah ada korban yang berhasil selamat. Elodie serasa memiliki harapan. Ia pun menuliskan namanya dan bergegas pergi dari sana. Perlahan-lahan Elodie mengikuti arahan denah tersebut hingga sampailah di gua musik yang di atasnya terdapat goa kristal, yang mana itu adalah jalan keluar.
Lalu ia menemukan mahkota milik Victoria dan bersiap-siap untuk memanjat ke atas sana. Tak lama kemudian, sang naga datang. Hampir saja Elodie terjatuh. Sang naga pun mengintimidasi Elodie. Namun Elodie terus melanjutkan perjuangannya hingga sampailah di atas. Elodie lalu menuju ke sumber cahaya, yang mana itu adalah jalan keluar. Namun jalan keluar itu adalah sebuah tebing. Sangat mustahil bagi Elodie keluar dari sana. Elodie pun menyerah dan tak memiliki harapan. Tak lama kemudian, ia melihat ayahnya bersama anak buahnya datang. Elodie lantas memanggilnya. Namun teriakan itu membuat sang naga mengetahui keberadaan Elodie. Naga terus mengintimidasi Elodie bahwa tak ada jalan keluar. Naga lalu hendak membunuh Elodie. Untungnya hal itu tidak terjadi karena terdengar suara ayah Elodie yang memanggil namanya. Elodie! Byford terus mencari keberadaan putrinya ini. Di waktu bersamaan, Elodie menuju ke lokasi ayahnya. Di perjalanan, ia melihat 3 fosil bayi naga yang membuatnya menemukan fakta bahwa selama ini si naga telah difitnah. Sang Raja Aurea telah membunuh bayi naga itu, merupakan garis keturunan terakhir, yang mana membuat naga murka dan melakukan hal sama pada sang raja. Elodie lalu melanjutkan perjalanannya. Anak buah Byford terus memanggil Elodie. Elodie yang mendengar itu tidak berani menjawab, sementara Byford hendak mencari sarang naga tersebut. Tiba-tiba saja naga itu menyerang mereka. Byford menjelaskan pada sang naga kedatangannya kemari untuk mencari Elodie. Naga itu menyuruh Byford untuk memanggilnya. Byford lalu memanggil nama Elodie dan meminta maaf karena telah menukar nyawanya dengan harta. Namun Byford menyuruh Elodie untuk tetap sembunyi. Hal itu membuat naga marah dan ia langsung menusuk jantung Byford. Melihat ayahnya dibunuh, Elodie menangis dan suaranya terdengar oleh naga. Untungnya salah satu anak buah Byford bersuara, sehingga sang naga menuju ke lokasi suara itu. Sementara itu, Byford telah menyiapkan tali untuk Elodie kabur. Byford meminta maaf kepada Elodie atas perbuatannya. Setelah itu, ia pun tewas. Elodie segera pergi melarikan diri. Naga itu tertipu bahwa yang bersuara tadi bukanlah Elodie. Lalu terdengar suara Elodie. Naga pun segera menghentikan dirinya. Untungnya Elodie berhasil lolos dan kabur menggunakan kuda. Setelah itu bersembunyi di balik batu. Melihat langit kerajaan Aurea sangat mengerikan, Ratu Isabel memutuskan untuk menculik Floria. Keesokan paginya, langit mulai kembali cerah. Ibu tiri mencari keberadaan Floria. Elodie yang melihat itu lantas menghampiri ibu tirinya. Ibu tiri menjelaskan jika Floria telah diculik untuk menggantikannya. Elodie pun bergegas menyelamatkan Floria. Sementara itu, Pangeran Henry menolak memberikan darahnya karena Floria masih kecil. Namun Ratu Isabel tak peduli. Ia pun menyatukan darahnya sendiri dengan darah Floria. Lalu Floria pun dilempar. Elodie lalu sampai di tempat ritual. Ia mendengar suara jeritan Floria dari jurang. Elodie pun segera turun menggunakan tali. Elodie yang sudah hafal dengan rute gua ini mempersiapkan diri untuk melawan si naga. I'm coming. Sementara itu, Floria yang pingsan dibawa sang naga ke sarangnya, yang mana naga itu hanya ingin membunuh Elodie. Elodie berhasil mengalihkan perhatian si naga. Ia lalu membangunkan Floria untuk segera pergi dari sana. Tak lama kemudian, terdengar suara naga yang tahu jika dirinya sedang ditipu. Elodie pun menyuruh Floria untuk sembunyi, sementara ia akan menghadapi si naga. I know what they did. Elodie berusaha menjelaskan fakta sebenarnya tentang semua ini. Akan tetapi naga tidak percaya dan tetap ingin membunuhnya. Beruntung Elodie lagi-lagi berhasil selamat.
Namun naga itu menangkapnya kembali. Lalu Elodie menusuk mata naga serta menusuk dadanya dan mengatakan jika dirinya bukanlah keturunan Aurea. Setelah itu, Elodie membuat naga itu menyemburkan apinya yang membuat api itu mengenai tubuhnya. Elodie lalu menunjukkan bekas lukanya. Ia menjelaskan bahwa selama ini si naga telah dibohongi oleh mereka. Darah yang diciumnya merupakan darah para bangsawan yang disatukan dengan darah wanita yang tak bersalah. Elodie mengampuni si naga itu dan menyembuhkan lukanya. Elodie lalu kembali ke kerajaan. Saat ini sedang diadakan upacara pernikahan. Ia lalu bertanya, apakah wanita yang akan dinikahi Henry ini adalah putri yang ketiga. Dirinya menyuruh wanita itu pergi. Melihat Elodie yang kurang ajar, membuat Ratu Isabel pun murka. Namun Elodie tidak takut dengan Ratu, karena sekarang dirinya telah bersekutu dengan si naga. Naga itu pun lalu membakar Ratu dan membinasakan kerajaannya. Serious? But I am. Di akhir cerita, Elodie menyerahkan tahta kerajaannya kepada ibu tiri. Elodie percaya jika ibu tirinya bisa mengurus kerajaan yang ditinggal mati sang ayah. Akhirnya mereka pun kembali ke kerajaannya dengan membawa harta kerajaan Aurea. Sementara naga telah bersahabat dengan Elodie. Dan film ini pun tamat. Oke guys, itulah penjelasan singkat alur cerita film Damsel yang rilis pada tahun 2024. Thank you for watching, jangan lupa like and subscribe. See you guys and bye-bye.